Oke, sebelumnya untuk yang subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan. Tapi jangan lupa bayar cicilan. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sedang ramai diperbincangkan. Tapi sebelumnya admin mau mengucapkan berduka dulu ya untuk musibah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Semoga kita semua dan juga Indonesiaku selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada. Dan untuk yang baru gabung, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal informasi terbaru lainnya dari Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai aplikasi WhatsApp aplikasi kebanggaan bangsa kita dan juga dunia. Di sini disebutkan ada aturan baru dari WhatsApp. Lebih baik ganti aplikasi ataukah setuju? Nah, ini maksudnya apa ini? Oke, kita lihat penjelasannya. Dikutip dari kompas.com, WhatsApp menerapkan aturan baru terkait data pengguna. Aturan baru mengharuskan pengguna WhatsApp mengizinkan sejumlah data pribadinya disinkronkan dengan Facebook. Lalu, apakah pengguna WhatsApp harus menerima aturan baru atau berpindah ke aplikasi lain? Sejumlah pengguna WhatsApp mulai mendapatkan notifikasi yang meminta persetujuan terkait kebijakan privasi dan aturan pelayanan baru dari WhatsApp. Notifikasi tersebut mengharuskan pengguna menyetujui kebijakan aturan apabila ingin terus mengakses aplikasi WhatsApp. Kebijakan ini berlaku pada 8 Februari 2021. Jadi di sini disebutkan bahwa aplikasi WhatsApp ini mempunyai kebijakan baru, yakni berbagi data kita, data WhatsApp kita, data informasi kita berbagi ke aplikasi Facebook yang mana Facebook ini sama WhatsApp itu adalah satu platform Jadi mungkin mereka ingin data WhatsApp dan Facebook itu terintegrasi mungkin seperti itu. Kemudian di media sosial, para pengguna WhatsApp mengungkapkan kekhawatirannya soal keamanan data dengan adanya kebijakan baru ini. Ada pula yang memilih untuk pindah aplikasi yang dianggap lebih aman. Pemerhati keamanan cyber sekaligus staff engagement dan learning specialist Engage Media, Yeri Niko, mengingatkan penting untuk mempelajari aplikasi percakapan yang akan digunakan untuk menyelidiki dan menelaah aplikasi chat yang aman melalui keterangan hak konsumen yang biasanya dicantumkan di bagian help atau website, ujar Yeri. Menurut dia, sebagai konsumen, masyarakat harus waspada terhadap adanya perubahan kebijakan ini. Ini juga menjadi tugas pemerintah untuk memproteksi data dan privasi warga negara. Yeri mengatakan, ada kekhawatiran dengan perubahan kebijakan ini yang mengarah pada pengambilan data warga negara oleh entitas negeri lain tanpa bisa dicegah. Kebijakan privasi dan aturan layanan baru dari WhatsApp dinilainya memiliki potensi ancaman yang luas. Misalnya, kekhawatiran data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan ekonomi, politik, hingga keamanan. Misalnya, jika data-data ini dihubungkan dengan data-data lain, siapa saja yang suka produk spesifik, siapa yang memiliki tendensi politik tertentu, ujar Yeri. Bahkan kata dia, suatu saat bisa saja data-data tersebut digunakan untuk memprediksi siapa yang akan memilih kandidat atau partai mana di masa depan. Kasus Cambridge Analytica yang dengan bantuan Facebook berhasil mempengaruhi pemilu Amerika, khususnya dalam kenaikan Trump, adalah contoh nyata dari bahaya ini, ujar dia. Kemudian selanjutnya, saat ditanya apakah ada aplikasi berbagi pesan yang lain yang aman yang bisa menjadi pilihan,
Yari mengatakan ada sejumlah pilihan yang banyak dianggap aman. Salah satunya adalah Signal. Pertama, karena dia open source, artinya kode penyusunnya terbuka dan bisa diperiksa melakukan apa saja di dalam smartphone kita. Alasan lainnya yaitu Signal telah memiliki jaminan dan audit keamanan oleh lembaga independen. Aplikasi lain yang menurut dia bisa dicoba adalah Wire. Berdasarkan notifikasi yang diterima Kompas.com, ada sejumlah hal berkaitan kebijakan dan ketentuan yang disampaikan WhatsApp. Ini pembaharuan tersebut meliputi informasi, layanan WhatsApp, dan caranya memproses data, cara bisnis menggunakan layanan di hosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp, cara WhatsApp bermitra dan menawarkan integrasi produk. Itu adalah beberapa layanan ya yang diberikan dari WhatsApp. Kemudian dengan mengetuk setuju, Anda menerima ketentuan dan kebijakan privasi baru yang akan melakukan pada tanggal 8 Februari 2021. Tulis WhatsApp dalam pengumuman tersebut. Jadi untuk rekan-rekan ya yang biasa menginstal aplikasi ya, yang biasanya next finish. Jadi untuk kedepannya lebih dibaca lagi ya, lebih dianalisis lagi, jangan hanya next kemudian beres. Jadi alangkah baiknya kita baca dulu ketentuannya, kebijakannya seperti apa ya, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengenai data-data pribadi kita. Kemudian, jika pengguna tidak sepakat, WhatsApp menyampaikan pengguna bisa mengunjungi pusat bantuan jika ingin menghapus akun tersebut. Itu biasa terjadi di aplikasi ya, yang kalau kita tidak menyetujui ya layanan tersebut pada saat penginstalan. Kemudian ini klarifikasi dari WhatsApp ya. WhatsApp memberitahukan ya bahwa kebijakan resmi ini diberitakan pihaknya telah membagikan data terbatas dengan Facebook di ranah backend ya sejak 2016 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perusahaan. Kemudian terkait kebijakan terbaru yang baru saja diumumkan, WhatsApp mengatakan tidak ada perubahan pembagian data terbatas di ranah backend tersebut. Update pada awal tahun 2021 menekankan pada perpesanan WhatsApp Business yang kini dapat menggunakan infrastruktur hosting Facebook untuk percakapan WhatsApp. Artinya, percakapan yang terjadi pada akun bisnis akan disimpan dalam server Facebook. Namun, pengguna diberi pilihan apakah mereka ingin berinteraksi dengan akun bisnis ataukah tidak. Kemudian WhatsApp menegaskan pihaknya masih menggunakan sistem enkripsi atau keamanan secara end-to-end, sehingga baik WhatsApp atau Facebook tidak dapat mengakses percakapan pribadi penggunanya. Ini klarifikasi ya dari pihak WhatsApp. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk akun bisnis ya di WhatsApp, di sini WhatsApp bisa mengetahui ya percakapan kalian dengan ketentuan untuk yang WhatsApp-nya akun bisnis. Biasanya ini dipakai untuk toko online ya yang akunnya bisnis bukan akun personal. Jadi untuk akun bisnis ketika kita membuat percakapan ya dengan konsumen maupun dengan yang lainnya, itu bisa dideteksi atau bisa dilihat melalui server Facebook. Di sini disebutkan seperti itu. Jadi untuk akun bisnis mengenai percakapan kemudian informasi segala macam lainnya bisa dilihat menggunakan server Facebook ya. Ini untuk akun bisnis. Kemudian Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp Facebook Asia Pasifik Region pada Senin 11 Januari 2021. Pada pertemuan itu, Kominfo menekankan agar WhatsApp dan pihak-pihak terkait melakukan sejumlah hal, yakni menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik terkait pembaharuan. Panggilan Kominfo ini juga terkait dengan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Apapun pilihan aplikasi percakapan baik WhatsApp maupun lainnya,
pastikan Anda membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan. Itulah kebijakan baru ya dari aplikasi WhatsApp ya. Untuk kita pengguna WhatsApp, kita pantau saja informasi terbarunya ya, apakah memang aturan ini berbahaya atau mungkin ataukah tidak. Jadi untuk kedepannya admin menyarankan untuk rekan-rekan ya pada saat menginstal sebuah aplikasi ya, bukan hanya di WhatsApp saja, di aplikasi yang lainnya juga. Jadi usahakan kita tuh harus membaca syarat dan ketentuannya ya. Jadi kita tuh jangan asal next finish ya. Jangan asal seperti itu. Ini biasanya ibu-ibu yang berkerudung merah nih yang suka seperti ini. Jadi mohon untuk ibu-ibu yang berkerudung merah di seluruh dunia, mohon untuk lebih berhati-hati dan lebih diperhatikan lagi. Ya mungkin sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.